Rock and roll! Di episode sebelumnya, Kim menerima panggilan dari ponselnya Minji. Namun setelah diangkat, suara yang Kim dengar adalah suara Minji. Ternyata hanya hayalannya saja, karena saat itu tidak ada jawaban sama sekali. Lalu tak lama, panggilan itu pun diakhiri, yang menandakan ponsel Minji dipegang oleh seseorang. Ada harapan baru di pikiran Kim saat itu, bahwa Minji masih hidup dan saat ini tengah diculik, meskipun hal itu belum bisa dipastikan. Dan untuk mengetahui jawaban sebenarnya, Kim pun bergegas untuk mencari Minji. Sementara itu di markas intelijen Korea Selatan, sang ketua pasukan yang bernama Guk Seol atau kode panggilan si jangkrik tanah, meminta salah satu anggotanya untuk melacak keberadaan Kim melalui ponselnya. Namun saat itu, mereka agak kesulitan karena Kim menggunakan ponsel jadul. Meskipun bisa dilacak, memerlukan waktu yang lebih lama. 주파수만으로 추적하는데 시간이 좀 걸립니다. Sambil menunggu hasil pelacakan sistem, Guk Seol pun langsung menghubungi Sang A dan salah satu tetangganya Kim. Yang ternyata, selama ini mereka adalah anggota intelijen khusus yang ditugaskan untuk mendekati dan mengawasi Kim. Saat itu Guk Seol memerintahkan mereka untuk mencari Kim. Karena memang di episode sebelumnya, Guk Seol berniat menangkap Kim karena diduga telah melanggar kontrak perjanjian, yaitu untuk tidak menampakkan diri agar tidak diburu oleh pihak Korea Utara. Karena jika Kim tertangkap, itu akan mengungkap kebohongan intelijen Korea Selatan yang telah ikut mengkonfirmasi bahwa Kim sudah tewas dalam misi. Maka dari itu, mereka harus segera mengamankan Kim, dan agar informasi penting negara tidak bocor kepada pihak Korea Utara. Sementara itu Jin Seol sudah tiba di rumahnya Kim. Rupanya Jin Seol mengajak agen Korea Utara yang mencari Kim untuk bertemu di tempat itu. Oh iya, Mimin lupa. Ralat sedikit ya, karena di episode sebelumnya, Mimin pikir dia adalah Guk Seol karena wajahnya mirip. Saat itu baru diketahui bahwa agen Korea Utara itu memiliki kode panggilan V86. Hingga tak lama kemudian, agen V86 dan Jin Seol pun saling unjuk gigi. Rock and roll! Meski Jin Seol sudah tidak muda lagi, namun pengalaman membuktikan bahwa Jin Seol lebih unggul. Namun karena Jin Seol tidak memiliki senjata, Jin Seol pun tidak bisa berbuat banyak, hingga agen V86 pun berhasil kabur. Tanpa mereka sadari bahwa di rumahnya Kim ada anak buahnya Guk Seol yang saat itu tengah bersembunyi di balik tirai. Sementara itu Guk Seol dan pasukannya yang lain langsung bergerak memburu Kim. Di perjalanan, Guk Seol mendapat informasi bahwa kemarin ada permintaan kode akses atas kode panggilan agen 66 dari Polsek Hwasin, yang ternyata itu adalah Kim yang memiliki kode panggilan agen 66. Tak lama kemudian, Guk Seol akhirnya mendapatkan hasil pelacakan yang menunjukkan lokasi keberadaan Kim saat ini, yang saat itu tengah berada di sebuah sasana bela diri Taekwondo bersama kode agen lain, yaitu agen 99 dan E81, yang ternyata itu adalah Park Min yang memiliki nama asli Hanso. Hanso adalah master taekwondo mantan atlet berprestasi, yang setelah pensiun, dia direkrut oleh intelijen Korea Selatan yang juga pernah menjalani berbagai misi penyusupan bersama Kim dan Jin Seol ke Korea Utara. Sementara itu di tempat yang dimaksud, saat tengah mengajar, Hanso kedatangan Kim yang meminta Hanso untuk membantunya mencari Minji. 뭐라고? Karena saat itu Kim bingung,
Di satu sisi dia membutuhkan ponsel miliknya untuk jaga-jaga jika Minji kembali menghubunginya. Sementara di sisi lain, Kim sadar bahwa saat ini dia tengah menjadi target pelacakan oleh polisi dan pihak lain termasuk divisi intelijen Korea Selatan. Karena Kim sadar dia sudah melanggar kontrak perjanjian. 미안하다. Mendengar bahwa Minji diduga telah diculik, Hanso pun mengerti kenapa Kim mendatanginya dan langsung mengajak Kim ke tempat rahasianya. Namun sebelum mereka sempat pergi, rupanya Guk Seo dan pasukannya sudah tiba di tempat itu. 이게 얼마만이야? Saat itu Guk Seol meminta Hanso untuk menyerahkan Kim dan meminta Hanso untuk tidak ikut campur. Namun sebagai seorang sahabat, tentu saja Hanso punya alasan yang lebih baik untuk membantu Kim lolos dari masalah ini dan agar bisa terus mencari Minji. Hingga Hanso dan Kim pun terpaksa melawan. Sebenarnya bisa saja Kim dan Hanso menghabisi Guk Seo dan pasukannya. Namun tentu saja itu akan memperburuk keadaan. Ditambah lagi tujuan mereka hanya ingin kabur untuk fokus mencari Minji. 브라보. 비상구 마시. Setelah berhasil kabur, Kim dan Hanso langsung pergi ke tempat rahasia milik Hanso, yaitu sebuah garasi yang menyimpan mobil khususnya yang tampak sudah lama tidak digunakan. Beruntung semua peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik, dan Hanso pun langsung melacak lokasi ponsel milik Minji. Sambil menunggu hasilnya, Hanso meminta Kim untuk menyetir karena mereka harus terus bergerak untuk menghindar dari buruan Guk Seo dan pasukannya. Tak lama kemudian, hasil pelacakan sudah muncul, bersamaan dengan ponsel Kim yang tiba-tiba berbunyi, yang bersumber dari nomor yang tidak dikenal. Lalu Hanso pun menerima panggilan itu, sementara Kim diminta untuk terus fokus menyetir. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Jin Seol yang meminjam ponsel orang lain, karena ponselnya masih ada di kantor polisi. Saat itu Jin Seol mengabarkan bahwa ada agen Korea Utara yang memburu Kim. Namun Jin Seol meminta maaf karena dia gagal menghabisinya. Setelah itu Jin Seol langsung memperingatkan bahwa sepertinya sasaran berikutnya adalah Minji dan mereka harus segera menyelamatkannya. Saat itu Jin Seol tidak tahu bahwa Minji sudah diculik dan Hanso pun langsung memberitahu Jin Seol semua yang sudah terjadi. 이제 납치된 것 같아. 개자식이! Setelah itu Hanso meminta Jin Seol untuk datang ke sebuah lokasi hasil pelacakan mereka dan bertemu di sana. 알았어. 거기서 봐. Kemudian scenes berpindah pada Ketua Ju yang saat itu merasa ada yang salah pada Hyeri. Karena Hyeri selalu saja mengurung diri, bahkan bolos sekolah. Karena Ketua Ju tengah sibuk, Ketua Ju memerintahkan ajudannya yang bernama Nam untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada Hyeri. 해리한테 무슨 일이 있었는지 좀 알아봐. Dimulai dengan Nam meretas akun media sosial milik Hyeri, lalu menemukan hasil percakapan Hyeri dengan Minho melalui pesan singkat yang menunjukkan tentang rencana mereka yang ingin memberi pelajaran kepada Minji. Nam juga menemukan bahwa sepertinya Hyeri memiliki hubungan spesial dengan Minho. Hingga beberapa lama kemudian, Nam memutuskan untuk menemui Minho di tempat persembunyiannya. Setelah bertemu dengan Minho, Nam meminta Minho untuk memberitahu informasi semua yang sudah terjadi dengan imbalan sejumlah uang. 그러니까 Namun sayang, saat itu Nam tidak mendapatkan informasi tentang siapa yang telah membawa jasad Minji. Nam hanya diberitahu bahwa Minho dan Hyeri sudah menghabisi Minji. 칼자국에 총알 자국에 열나 많다니까! Kemudian Nam langsung melaporkan informasi itu kepada Ketua Ju. Mendengar hal itu, Ketua Ju langsung meminta Nam untuk segera menghapus bukti dan saksi. 일단 흔적부터 잘 처리해. Hingga tak lama kemudian, Nam pun langsung menghabisi Minho.
Sementara itu, agen V86 mendatangi sekolah Minji setelah mengetahui alamatnya saat menyusup ke rumah Kim. Setelah mendapatkan informasi dari lapangan, agen V86 tahu bahwa Minji memiliki sahabat yang bernama Hye-ryung yang bisa melacak ponsel dan keberadaan Minji menggunakan aplikasi pencarian lokasi teman. 찾게 할 수 있어요. 둘이 절친이 폰으로 친구끼리 위치 찾아주는 거. Di waktu yang bersamaan, Sang A dan rekannya juga berada di tempat yang sama untuk mencari Minji guna menanyakan keberadaan Kim. Namun saat itu, Sang A baru tahu bahwa Minji sudah diskors dari sekolah. Saat itu Sang A menduga bahwa alasan Kim mulai bertindak brutal karena Minji mendapatkan masalah. Bahkan Kim sampai berurusan dengan Polsek Hwasin demi membela anaknya. Sementara itu, agen V86 akhirnya berhasil menemukan Hye-ryung dan memintanya untuk melacak keberadaan Minji melalui ponselnya. Dan setelah mendapatkan lokasi yang dia maksud, agen V86 pun langsung menuju lokasi. Dan saat keluar dari gedung sekolah, dia berpapasan dengan Sang A dan rekannya. Saat itu rekannya Sang A mengenali agen V86 pada saat di rumahnya Kim, bahwa saat ini agen V86 tengah memburu Kim. Karena hal itu, Sang A dan rekannya memutuskan untuk membuntutinya. Sementara itu di tempat lain, Kim dan Hanzo baru tiba di lokasi dan langsung menuju titik target yang berada di lantai 3, yang ternyata tempat itu tempat berkumpulnya anak-anak geng berandalan, para pencopet dan mafia scamming atau penipu online. 뻥이라니까. 그러지 말고 이번 나랑 같이 투자. Melihat Kim dan Hanso masuk tanpa izin, para pemuda itu pun memperingatkan mereka berdua untuk segera keluar karena itu tempat khusus para pemuda. Namun Kim tak peduli. Kim malah langsung menanyakan Minji sambil menyebutkan ciri-cirinya. 대가리가 누구야? 너야? Bukannya menjawab dengan benar, salah satu dari mereka malah mencoba untuk memprovokasi Kim, hingga ini yang terjadi. Setelah itu Kim meminta untuk mengantarkannya kepada ketua mereka, sementara Hanzo bertugas untuk menghadang para pemuda yang lain. Setelah tiba di depan pintu tempat sang ketua geng itu berada, salah satu anak buahnya yang bernama Hyungmin menghadang Kim dan melarang Kim untuk masuk dengan menantang Kim untuk bertarung. Namun tanpa perlawanan berarti, anak muda itu berhasil dilumpuhkan, bahkan Kim memberinya pelajaran dengan mematahkan batang hidungnya. Tak lama kemudian, Kim pun masuk ke dalam ruangan sang ketua yang saat itu menganggap Kim adalah seorang petugas polisi yang ingin menangkapnya. Saat tengah berbicara, Kim melihat gantungan ponsel milik Minji yang ada pada kantong bajunya sang ketua. Belum sempat Kim bertanya, sang ketua langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Kim, hingga terpaksa Kim pun kembali membrutal. Tanpa terluka sedikit pun, Kim berhasil melumpuhkan mereka hingga yang tersisa hanya sang ketuanya saja. Begitu juga dengan Hanzo yang berhasil melumpuhkan lawan-lawannya. Sementara itu Kim langsung bertanya di mana sang ketua mendapatkan ponsel itu. Bukannya menjawab jujur, si ketua itu malah mencoba untuk mempermainkan Kim dengan berkata bahwa dia baru ingat bahwa dia mendapatkan ponsel itu setelah dia bermain-main dengan pemilik ponselnya tadi malam. Mendengar hal itu, Kim pun semakin murka, hingga ini yang terjadi. Melihat wajah Kim yang penuh kemarahan, Hanzo langsung mengingatkan Kim untuk fokus mencari informasi keberadaan Minji. Jangan sampai Kim menghabisi orang yang akan menjadi petunjuk. Setelah itu giliran Hanzo yang bertanya kepada sang ketua, di mana dia mendapatkan ponsel milik Minji. 그럼 이거 김민지 알아 몰라. Saat itu sang ketua baru jujur bahwa ponsel itu dia dapatkan dari para anak buahnya. Dan menurut pengakuan orang yang dimaksud, dia mendapatkannya dari seorang pria tua tunawisma yang ada di stasiun Hwasin. Tak lama kemudian,
Rupanya agen V86 juga sudah tiba di tempat itu, dan tanpa disadari, dia sudah ada di belakangnya Kim. Lalu berkata bahwa dia akhirnya berhasil menemukan agen nomor 66 palsu. 너 여기 있었군. 가짜 육녀. Dan untuk menjelaskan apa maksud dari semua kata-kata itu, cerita mundur ke tahun 1997, tepatnya di sebuah panti asuhan yang bernama Gunggang yang ada di Korea Utara. Saat itu Jenderal Ri Eung yang masih berpangkat mayor mendatangi panti asuhan tersebut untuk mencari bibit-bibit baru yang akan dia latih menjadi tentara pasukan khusus. Dan di antara semua kandidat, Ri Eung menyeleksi mereka semua dengan cara memerintahkan mereka semua untuk bertarung. Hingga yang tersisa hanya satu anak sebagai pemenang, yang bernama Park Yong-gwang. 이름 말해. 너 혼자만 합격이야. Namun ada satu anak lagi yang meski sempat tumbang, anak itu kembali berusaha untuk melawan. Melihat semangat juangnya, Ri Eung pun tertarik dan memutuskan untuk meloloskan mereka berdua. Dan setelah Ri Eung bertanya siapa nama anak itu pun menjawab bahwa namanya adalah Kim. Sejak saat itu, Kim dan Park Yong bergabung dengan anak-anak yang lain, dilatih untuk menjadi mesin tempur dan mendapat kode panggilan, yaitu Kim sebagai nomor 73 dan Park Yong sebagai nomor 66. Di antara semua anak didik, hanya nomor 73 dan nomor 66 yang paling menonjol. Namun dalam persaingan skill di segala bidang, Park Yong yaitu nomor 66 lebih unggul daripada nomor 73 yaitu Kim. Hingga akhirnya tiba setelah mereka dewasa, Kim dan Park Yong juga yang lainnya telah lulus pelatihan dan siap menjalani misi pertama mereka, yaitu menyusup ke Korea Selatan untuk menghabisi salah satu panglima militer di sana. Namun dalam misi saat itu, rupanya informasi operasi yang mereka lakukan telah bocor. Hingga saat itu, Kim dan Park Yong juga yang lainnya terkena jebakan Batman, hingga semuanya gugur, dan hanya Kim yang masih selamat meski terluka cukup parah. 뒤통수전 중에 동지들도 참. Setelah itu Kim pun tertangkap oleh pihak Korea Selatan, yaitu oleh Mayor Kamerad dan pasukannya. Setelah itu Kim dipaksa untuk bergabung dalam pasukannya dan menjadi salah satu agen intelijen Korea Selatan. Tak ada pilihan lain. Kim pun terpaksa menyetujuinya karena Kim tidak mungkin kembali ke Korea Utara karena pihak Korea Utara, yaitu Mayor Ri Eung, menuduh Kim sebagai pengkhianat yang bertanggung jawab atas gugurnya semua anggota timnya kemarin. Dan sejak saat itulah, Kim bergabung dalam berbagai misi bersama Jin Seol dan Hanso di bawah naungan intelijen Korea Selatan. Hingga di episode sebelumnya, Jenderal Ri Eung memerintahkan adik kandungnya Park Yong yang bernama Gang Seong alias V86 untuk menghabisi Kim dan mengambil kembali gelar nomor 66 sebagai agen terbaik, dan juga untuk membalas dendam kematian kakaknya yang dia tahu disebabkan oleh Kim yang menjadi pengkhianat dan bergabung dengan Korea Selatan. Kembali ke masa sekarang, tentu saja Kim dan Hanso tidak tinggal diam, hingga ini yang terjadi. Namun saat itu, Kim dan Hanso terdesak karena tidak membawa senjata. Beruntung Sang A dan rekannya keburu datang dan berhasil mengalihkan perhatian agen V86 dan membalikan keadaan. 좀 내려놔. 내려놔. Saat itu Sang A meminta Kim untuk menyerahkan diri. Namun Kim memberitahu Sang A bahwa Minji telah diculik. Dan Kim meminta waktu untuk menyelamatkan Minji terlebih dahulu. Setelah itu Kim berjanji akan menyerahkan diri. Kemudian Kim langsung mengajak Hanso untuk segera pergi dari tempat itu. Karena hal itu, Sang A dan rekannya menjadi lengah. Hingga agen V86 memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah berhasil melumpuhkan Sang A dan rekannya, agen V86 langsung bergegas menyusul Kim dan Hanso. Di perjalanan, Kim meminta kotak P3K kepada Hanso karena ternyata Kim terluka di perutnya karena terkena tembakan agen V86.
Dan saat Kim tengah mengobati lukanya, saat itu Jin Seol langsung menghadang mereka untuk ikut bergabung. Setelah itu mereka pun langsung tancap gas menuju stasiun Hwasin. Sementara itu pergerakan mereka berhasil dideteksi oleh anak buahnya Guk Seol dan langsung melaporkannya. Kemudian Guk Seol pun meminta anak buahnya untuk terus memantau pergerakan mereka. 야, 걔네 우리 어디로 가는 거냐? 하신역. Singkat waktu, Kim akhirnya berhasil menemukan orang yang dimaksud dan langsung menanyakan dari mana dia mendapatkan ponsel Minji. Awalnya pria tua itu tidak mau menjawab dan berkata bahwa dia sudah lupa. Namun setelah diancam, akhirnya pria tua itu pun buka mulut bahwa beberapa hari yang lalu di stasiun itu dia melihat mobil BMW berwarna putih. Lalu tak lama kemudian dari pintu belakang keluar seorang pria yang membuang kantong plastik berisi sisa makanan. Karena saat itu sedang kelaparan, dia langsung memungut kantong plastik itu dari tong sampah. Tanpa diduga, selain sisa makanan, dia menemukan ponsel tersebut ada di dalam kantong plastik itu. Hingga tak lama kemudian, datang komplotan pemuda yang memberi tawaran untuk menukar ponsel itu dengan sebotol soju. Yang ternyata para pemuda itu adalah para pemuda yang tadi Kim dan Hanso hajar habis-habisan. Setelah itu dia tidak tahu apa-apa lagi, hanya ingat ciri-ciri orang yang membuang ponsel itu, yaitu bertubuh gempal dan memiliki kuciran rambut. 꽁지머리. Berbekal informasi itu, Hanzo mencoba meretas rekaman CCTV stasiun dan mencari mobil dan orang-orang dengan ciri-ciri yang si pria tua itu katakan. Hingga setelah beberapa lama mencari, akhirnya Hanzo berhasil menemukannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak buahnya Park Ji yang di episode sebelumnya diperintah untuk membuang ponsel milik Minji. Kemudian Hanso mencoba untuk mengidentifikasi data orang itu yang ternyata bernama Sangnam. Dia adalah seorang residivis yang sudah 8 kali keluar masuk penjara karena kasus kekerasan. 김상만 41세 정 Setelah itu Hanzo mulai melacak keberadaan mobil yang dia gunakan saat itu. Dan pada saat menunggu hasil pelacakan yang baru 96%, Guk Seol sudah siap menghadang mereka. Hingga ini yang terjadi. Beruntung mereka bertiga tidak terluka parah. Dan tak lama kemudian, Hanzo keluar dari mobil untuk menghadapi Guk Seol. Sementara Kim menunggu hasil pelacakan selesai. Dan tak lama kemudian, setelah mendapatkan hasilnya, Kim keluar dari pintu belakang mobil lalu mencuri mobilnya Guk Seol. Saat itu Guk Seol baru sadar telah berhasil mengulur waktu dan mengelabuinya. Hingga membuat Guk Seol pun murka. Dan pertarungan pun terjadi. Bukannya membantu, saat itu Jin Seol malah santai di dalam mobil dan menyaksikan pertarungan Hanzo dan Guk Seol. Tak lama kemudian, Sang A dan timnya juga tiba di tempat itu, hingga membuat Hanzo langsung mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil membuat Guk Seol jatuh ke dalam sungai. Karena anak buahnya Guk Seol cukup banyak dan akan cukup merepotkan, Hanzo pun memutuskan untuk menyusul Guk Seol terjun ke dalam sungai dan meninggalkan Jin Seol seorang diri. Hingga tiba saatnya, kini giliran Jin Seol yang beraksi. Setelah keluar dari mobil, Jin Seol pun bersiap menghadapi 14 anak buahnya Guk Seol, termasuk Sang A lengkap dengan senjata di tangan mereka masing-masing. Namun sedikit pun, Jin Seol tampak tidak merasa gentar. Hingga tak lama kemudian, ini yang terjadi. 항복. Sementara itu Kim tancap gas menuju lokasi target. Yang ternyata saat itu Park Ji dan anak buahnya berada di sebuah dermaga, berniat menyimpan jasad Minji di sebuah ruangan pendingin. Namun pada saat mereka membawa jasad Minji ke tempat yang mereka maksud,
aksi mereka dipergoki oleh seorang penjaga. Hingga akhirnya ada 2 jasad yang mereka masukkan ke dalam ruangan pendingin. Di waktu yang bersamaan, saat itu Ketua Ju menginterogasi Hyeri dan meminta Hyeri untuk menceritakan semua yang sudah terjadi. Karena takut, Hyeri mencoba membohongi ayahnya dan mengaku bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Hyeri hanya mendorong Minji untuk membela diri karena dia kesal setiap hari Minji selalu mengganggunya. Namun tentu saja, Ketua Ju tahu bahwa anaknya berbohong. Hingga Ketua Ju memaksa Hyeri untuk berkata jujur dengan cara menggablok Hyeri. Hingga akhirnya Hyeri pun mengaku bahwa dia yang bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi. Itulah alasan kenapa selama ini Hyeri mengurung diri. Dia takut dipenjara dan takut kepada Kim, yang ternyata bukan orang sembarangan. Sementara itu Minji yang ternyata masih hidup, baru tersadar dan mendapati dirinya berada di ruangan pendingin bersama mayat seseorang. Lalu Minji pun bangkit dan mencoba mencari jalan keluar. Namun sayang, pintu ruangan itu sudah terkunci dari luar. Saat itu Minji hanya bisa berteriak, berharap ada seseorang yang mendengar dan menolongnya. Sedangkan Park Ji lupa bahwa dia belum memiliki bukti foto jasadnya Minji. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk selfie bersama jasadnya Minji. Namun karena anak buahnya bodoh dan malas menjelaskan, Park Ji pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. 너 머리 좀 잘라 대가리 숨 좀. Tak lama kemudian, Kim akhirnya tiba di lokasi dan berhasil menemukan mobil yang dia cari, lalu bergegas mencari di mana target berada. Sementara itu saat Minji mencari jalan keluar yang lain, Minji mendengar ada seseorang yang membuka pintu ruangan, yang tentu saja itu adalah Park Ji. Melihat hal itu, Minji pun langsung bersembunyi. Dan saat Park Ji berjalan menuju tempat persembunyian Minji dan hampir menemukannya, beruntung saat itu Park Ji mendapat telepon dari Ketua Ju, hingga perhatian Park Ji pun teralihkan karena langsung keluar ruangan untuk menerima telepon. Setelah berbasa-basi, Park Ji meminta uang tutup mulut kepada Ketua Ju sebesar 2 miliar won dan juga meminta Ketua Ju mencabut semua gigi ajudannya yang bernama Nam dan menyerahkannya kepada Park Ji ke alamat yang ditentukan. Dan Park Ji meminta Ketua Ju untuk datang ke alamat itu seorang diri. 현금 20억 가지고 당장 튀어와. Sementara itu Kim berhasil menemukan tempat persembunyian anak buahnya Park Ji dan langsung menanyakan di mana Minji berada. Namun tentu saja mereka tak akan buka mulut dan malah berbalik mengancam Kim, hingga ini yang terjadi. Sementara itu Ketua Ju bersama seluruh pasukannya berangkat menuju alamat yang ditentukan. Merasa keadaan sudah aman, Minji pun membuka pintu ruangan yang kebetulan tidak terkunci karena tadi Park Ji lupa menguncinya saat keluar menerima telepon. Namun ternyata saat itu Park Ji masih berada di dekat ruangan itu, hingga saat Minji membuka pintu secara perlahan. Saat itu Park Ji melihat bahwa ternyata Minji masih hidup, dan film pun bersambung. Tambah penasaran bukan? Oke, kita tunggu episode selanjutnya yang langsung akan Mimin rekap untuk kalian semua jika sudah keluar. Oke, sekian dulu story kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.